Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Ida. Weekly Insight hari ini, hal yang perlu diperhatikan di pasar minggu ini. Acara utama dalam minggu ini adalah simposium tahunan Federal Reserve Investor terhadap indikasi kapan Fed akan mulai mengurangi stimulus moneter yang telah mendorong saham ke rekor tertinggi. Kalender ekonomi juga menampilkan data ekonomi termasuk pembaruan penjualan rumah, barang tahan lama, serta pendapatan dan pengeluaran pribadi pada pasar ekuitas setelah minggu lalu risalah Fed mengguncang investor. Penghasilan akan berlangsung dengan Best Buy, Deal, dan HP. Kemudian data PMI zona Euro memberikan beberapa wawasan baru bagaimana kinerja ekonomi. Inilah yang perlu Anda ketahui untuk perdagangan minggu ini. Pertama, simposium tahunan Fed. The Fed diperkirakan berencanaannya untuk memperlambat program pembelian aset senilai 120 dolar miliar per bulan. Langkah pertama menuju kenaikan suku bunga. Tetapi, prospek pengurangan stimulus pada saat munculnya varian Delta mengganggu pemulihan ekonomi telah menakuti pasar. Simposium tahunan The Fed pada hari Kamis hingga Sabtu akan diadakan secara online di lokasi biasanya di Jackson Hole, Wyoming, dengan acara utamanya adalah pidato utama oleh Ketua Fed Jerome Powell yang dijadwalkan pada hari Jumat. Kedua, data ekonomi. Pengamat pasar juga harus mencerna data ekonomi di minggu depan, termasuk laporan penjualan rumah, barang tahan lama, serta pendapatan dan pengeluaran pribadi. Penjualan rumah pada Senin dan kemudian pada Selasa penjualan rumah baru. Data pesanan tahan lama akan keluar pada hari Rabu dan angka klaim pengangguran awal akan dirilis di hari Kamis. Angka yang direvisi pada PDB kuartal kedua juga keluar pada hari Kamis. Jumat membawa rilis data pengeluaran pribadi bersama dengan indeks harga PCE inti, ukuran inflasi pilihan Fed yang telah mendekati level tertinggi 30 tahun. Ketiga, pasar bergejolak. Salah satu resiko utama yang dihadapi investor ekuitas adalah prospek bahwa Fed mengurangi dukungannya terhadap ekonomi saat pertumbuhan mulai kehilangan momentum. Sementara saham mendekat rekor tertinggi. Ketiga, indeks utama Amerika Serikat membukukan kerugian mingguan pekan lalu setelah perdagangan yang kacau dan lebih banyak volatilitas tampaknya akan terjadi di minggu ini. Keempat, penghasilan. Sementara musim pelaporan kuartal kedua pada dasarnya telah berjalan, masih ada beberapa perusahaan yang belum melaporkan selama minggu ini. Di antaranya DZ.com, Palo Alto Network, dan Madison Square Garden melaporkan pada hari Senin. Best Buy, Nordstrom, Urban Outfitters, dan Toll Brothers adalah beberapa nama yang dilaporkan pada hari Selasa. Salesforce dan Dick's Sporting Goods akan melaporkan pada hari Rabu. HP, Dell, Gap, Abercrombie, dan Fig, Dollar General, Dollar Tree, Ultra Beauty, dan Peloton semuanya akan melaporkan pada hari Kamis. Kelima, zona Euro. Zona Euro akan mempublikasikan data PMI pada hari Senin dan sementara pelonggaran pembatasan diperkirakan akan meningkatkan masalah rantai pasokan perjalanan menjadi hambatan pada aktivitas manufaktur pada saat yang sama. Jerman akan mempublikasikan pembacaan terbaru dari indeks IFO dengan perkirakan akan sedikit berkurang dari level tertinggi 2,5 tahun. Pada hari Kamis, Bank Sentral Eropa akan menertibkan risalah pertemuan Juli ketika meluncurkan panduan tentang suku bunga dan menerapkan strategi kebijakan moneter baru yang dirancang untuk meningkatkan inflasi. Demikian Weekly Insight hari ini bersama saya Ida. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam profit.